Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Oke, kembali lagi di channel saya Santri Official, seputar fikih ya. Kitab kuning membahas tentang masalah. Namun sebelum itu mohon maaf, sebelumnya bukan saya ahli dalam bidang ini, bukan saya tahu semua masalah, melainkan saya juga masih belajar ya untuk terbiasa membahas masalah yang ada di kitab yang saya tahu ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu pembahasan tentang sholat yang dikosor ya. Karena banyak teman-teman saya juga yang pada belum tahu ya. Ini khususnya bukan untuk kalian yang sudah tahu, melainkan untuk orang-orang yang belum tahu ya tentang ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Bagaimana pembahasannya? Nah, untuk kalian yang baru menonton video ini, baru mampir di channel ini, mohon dukungannya dengan like, komen, dan subscribe channel ini supaya channel ini tambah berkembang lagi dan lebih bermanfaat lagi gitu ya. Nah, untuk kalian yang sudah mendukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe, saya doakan semoga kalian disehatkan selalu, dipanjangkan umurnya, dan diberkahkan rezekinya ya. Nah, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja buka kitabnya ya. Saya seperti biasa bawa kitab ketika saya membahas satu masalah ya. Karena supaya kalian yang menonton, kalian yang bertanya lebih puas dalam dengan jawaban tersebut ya. Karena bukan cuma dari mulut saya sendiri, melainkan langsung melihat kitabnya karangan siapa gitu ya. Nah, ini kitabnya Kitab Riyadul Badi'ah ya, karangan Syekh karangan Syekh Nawawi Al-Bantani ya. Nah, ini halamannya itu kita buka halaman 42 ya. Nah, itu udah halaman 42 ya, kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sholatis safar. Ya juju qasru sholati ar-rubaiyati fi safarit tawil jaizi. Fi safarit tawil jaizi bi syarti ayyaksida al musafiru mahalan ma'luman ayyanwiya al qasru yakinan ma'a takbiratil ikhrami wa ala yaqtadiya biman yatimu sholatahu wa alla yuntaha safaruhu qabla tamami sholati. Nah, segitu dulu yang saya akan bahas kali ini ya. Jadi pertanyaannya, bisa nggak mengkosar sholat yang 4 rakaat ya, duhur, asar, isya? Nah, jawabannya di sini yaitu dibolehkan ya. Dibolehkan kita mengkosar sholat bangsa 4, yaitu duhur yang 4 rakaat, duhur, asar, dan isya menjadi 2 rakaat. Kosar itu mengkortingnya jadi tadinya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Nah, di waktu seperti apa kita bisa melaksanakan sholat kosar tersebut? Karena tidak semena-mena kita melaksanakan kosar gitu ya. Jadi kalau tidak di waktunya, di waktu tersebut kita tidak boleh dikosar gitu. Jadi kita sholat bisa dikosar itu harus di dalam perjalanan ya, fi safari tawili. Nah, fi safari tawili harus ketika kita ada di perjalanan yang sangat jauh gitu ya. Nah, jauh di sini jaraknya itu 2 marhala itu 4 barid kalau di dalam kitab Anautul Talibin ya. 4 barid. Nah, ukuran 4 barid, satu baridnya itu 4 parsah. Nah, ukuran parsah, satu parsahnya itu 3 mil. Jadi dikalikan semuanya jadi 48 mil gitu ya, kalau nggak salah. Jadi ukuran perjalanan kita
kalau sudah menyampe 48 mil maka bisa dikosar. Nah, berapa berapa kilometer 48 mil? Kalau dikonversikan ke kilometer itu jadi 88 kilometer ya. Kalau nggak salah bisa dicek lagi di Google ya itu kalau dikonversikan lagi ke kilometer. Jadi kalau perjalanan kita minimal 88 km, maka sholat kita bisa dikosar. Jadi bisa 2 rakaat gitu ya. Bahkan dalam kitab lain itu bagusnya harus dikosar gitu. Nah, jadi bisa kosar itu harus di dalam perjalanan yang jauh, dan yang kedua harus perjalanan yang dibolehkan oleh agama. Jaiji itu diperbolehkan oleh agama, seperti kita perjalanan untuk bersilaturahim ke tetangga kita atau ke orang tua kita yang jauh, sehingga perjalanan tersebut menempuh perjalanan yang sangat sampai 88 km kurang lebih ya gitu ya. Nah, jangan sampai perjalanan menuju kemaksiatan gitu ya di sini. Maka kalau ketika kita perjalanan yang sangat jauh tetapi kita tujuannya bukan diperbolehkan untuk menurut cara, tidak diperbolehkan menurut agama. Nah, itu maka tidak boleh dikosar. Seperti contoh kita pengen melihat konser, jaraknya sangat jauh, maka itu tidak bisa dikosar. Nah, lalu bagaimana syarat kita untuk mengkosar? Nah, di sini bisyarti ayyaksida al musafiru mahalan makluman. Syarat kita untuk melaksanakan kosar itu yang pertama. Nah, syarat kita mengkosar itu syarat yang pertama harus. Jadi syarat yang pertama itu harus pasti perjalanan kita mau kemana gitu ya, harus jelas dulu. Contohnya kita mau ke Jakarta atau mau ke Bandung atau mau ke mana, Tasik misalkan, mau jarak ke Tasik. Nah, kalau udah tuh maka bisa kita untuk mengkosar. Jadi jangan sampai perjalanan itu tidak jelas gitu. Kita mau berjalan mau kemana, walaupun perjalanannya nyampe 88 km lebih, tetapi tujuan kita tidak jelas, maka itu tidak boleh gitu ya, tidak boleh dikosar. Jadi yang pertama harus jelas dulu tujuan kita mau kemana, maka itu bisa kita dikosar sholat ya. Nah, yang kedua itu harus wa ayan ya kosuru yakinan, harus yakin, harus ada niat yang yakin bahwasanya sholat tersebut bisa dikosar. Nah, di mana meletakkan niat? Nah, pas begitu takbiratul ihram ya. Jadi harus ada niat di dalam takbiratul ihram, harus yakin, dan harus yakin kita pas begitu melaksanakan sholat dan menerapkan niat kita untuk mengkosar sholat tersebut, harus yakin bahwa sholat tersebut bisa dikosar gitu ya. Dengan catatan syaratnya harus memenuhi persyaratan gitu ya. Jadi jangan ragu lagi, sholat ini bisa dikosar atau enggak gitu ya. Jangan ada pikiran seperti itu, harus yakin bahwa sholat tersebut bisa dikosar. Terus syarat yang ketiga itu jangan bermakmum kepada orang yang itmam. Itmam itu sholatnya yang disempurnakan. Jadi intinya jangan mengikuti orang yang sholatnya itmam. Jangan bermakmum kepada orang yang sholatnya yang sempurna. Contoh seperti sholat duhur, itu kan sholat duhur itu 4 rakaat. Nah, kalau sholatnya itmam itu sempurna 4 rakaat. Tapi kalau qasar itu 2 rakaat. Jadi 2 rakaat. Jadi kita kalau mau mengqasar sholat jangan bermakmum kepada orang yang menyempurnakan sholat tersebut gitu ya. Itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat itu wa alayutaha safaruhu qabla tamami sholati. Nah, jadi
Syarat yang keempat, jangan sampai begitu kita mengqashar sholat perjalanannya udah beres. Nah, gini contohnya, kita mau pulang dari Jarah, dari mana misalnya udah dari Tasik misal, mau dikosar sholatnya, jangan sampai sholatnya dilaksanakan di rumah gitu, sudah nyampe, sudah beres perjalanan, jangan, melainkan harus di perjalanan gitu ya, berhenti dulu sebelum sampai ke rumah gitu ya. Jadi sempurnakan dulu sholat qashar kita, baru selesaikan perjalanan kita gitu. Nah, gitu kira-kira. Jadi sholat qashar itu khusus harus ada di perjalanan, atau di kalau bahasa Sunda itu namanya apa? Panyabaan gitu. Ini harus di perjalanan gitu ya. Satu sejarah, jangan sampai mengqashar sholat tapi perjalanan kita udah beres, udah nyampe rumah, jangan. Nah, itu. Nah, itu pembahasan tentang mengqashar sholatnya. Nanti masih banyak, ada jamak takdim, jamak takhir, bagaimana syaratnya, bagaimana pembahasannya. Nah, nanti saya akan bikin video lagi tentang masalah tersebut ya. Nah, mungkin video pembahasan kali ini cukup sampai di sini dulu. Lain kali kita bahas lagi tentang jamak takdim dan jamak takhir ya. Nah, semoga bermanfaat untuk kalian, khususnya yang belum tahu tentang ini. Kalau ada kesalahan mohon maaf, karena saya masih belajar ya. Khutbah sofa dan makadar wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.